Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Deep Evil. Ayo kita mulai. Pria ini bernama Wen Seng yang berprofesi sebagai polisi senior. Berbagai kasus kriminal ditangani dan tendangan bertubi-tubi juga sering dia lakukan kepada para penjahat yang tertangkap seperti yang terjadi hari ini. Apalagi ditambah sesosok mayat anak perempuan ditemukan di dalam bagasi mobilnya. Seng sendiri sudah cerai dengan istrinya dan tinggal seorang diri. Keesokan harinya temannya mengabarkan pria yang mereka tangkap kemarin sudah meninggal karena sebelumnya dia telah menenggak amfetamin dalam dosis yang besar. Diketahui pria tersebut merupakan seorang guru dan korbannya adalah muridnya sendiri. Mereka lalu meminta data otopsi mayat dan sesampainya Seng di kantor, dia langsung ditemui seorang pengacara yang akan menggugatnya atas permintaan keluarga dari tersangka. Seng dituduh melakukan pelanggaran terhadap tersangka yang sudah memborgolnya selama 2 jam dan menunda perawatannya yang akhirnya berakibat kematian. Sebuah file pun sudah disiapkan Seng yang mencatat kebiadaban tersangka terhadap korbannya. Terdapat 10 patah tulang di tubuh korban yang masih berusia 9 tahun. Dianiaya dan dengan kantong plastik dan tubuh di setelahnya. Jika sudah begini, siapa yang harus menjelaskan kepada keluarga korban? Tentunya ini dua hal yang berbeda, tapi bisa dibayangkan tidak? 72 jam selama hilangnya ini anak, selama itu juga dia mendapatkan penyiksaan yang begitu keji. Seng hanya bermaksud menahannya sampai hasil otopsi keluar dan itu saja penjelasannya. Malamnya, dia sempat minum bersama rekannya yang bernama Atau dan pulang duluan. Ada sesuatu yang membuatnya teringat akan sebuah kejadian tentang seorang anak kecil. Besoknya, lagi-lagi mereka menemukan mayat perempuan tanpa kepala yang terapung di tepi sungai. Dari hasil pemeriksaan mayat sementara, diperkirakan waktu kematian terjadi 2 hari lalu, sedangkan sebab kematian harus diotopsi lebih lanjut. Singkat cerita, setelah diotopsi bisa dipastikan penyebab kematiannya adalah karena dicekik. Kepala dengan gergaji. Ada robekan di bagian kewanitaan tapi area itu sudah dicuci sebelumnya, yang artinya tidak bisa dibuktikan adakah bentuk atau tidak. Ujung jari sengaja dibakar untuk menghilangkan sidik jari, tapi untungnya masih ada satu hal yang bisa dijadikan clue, yaitu korban pernah menjalani operasi pembesaran buah dada. Semua implan berseri dan dari sinilah awal penyelidikan dilakukan. Yang perlu mereka ketahui adalah di klinik mana wanita ini melakukan operasi penanaman implan. Ning selaku petugas otopsi mempunyai teman yang menjual implan dan malamnya dia dikabari bahwa implan tersebut dibawa ke klinik Zhongming dan pemiliknya bernama Chun Wei. Chun Wei sendiri adalah lulusan jurusan kedokteran yang sama seperti mereka dan Ning langsung memeriksa profilnya di internet. Besoknya polisi mendatangi klinik itu untuk mencari informasi terkait dengan membawa surat perintah resmi. Selama Atau menanyai sang manajer, Seng berjalan di sekitaran klinik dan melihat sebuah ruangan yang sedang dipakai untuk operasi kecantikan pasien. Singkat cerita, Atau menemukan informasi bahwa gadis yang memakai implan dengan seri sekian itu bernama Xin Yu, tapi sayangnya itu hanyalah nama panggung. Seng lalu mencoba menelpon ke nomor kontaknya, tapi tersambung dengan seorang pria. Dia lalu menanyakan Xin Yu, tapi pria itu langsung ngegas yang katanya tidak ada hubungan dengan jalang itu dan langsung menutup telepon. Mereka melakukan pencarian data nomor telepon itu yang ternyata terdaftar bernama Tuyong dan berdasarkan latar belakang yang tercatat, dia adalah pengguna aktif juga pernah melakukan penyerangan. Dari info yang didapatkan bahwa sepertiga telepon masuk itu dari Xin Yu dan intinya Xin Yu adalah pacarnya. Nomor ponsel Xin Yu sendiri sudah tidak aktif dan berdasarkan penelusuran, Xin Yu tidak sama sekali mempunyai catatan kriminal. Malamnya, Seng menemui gadis bernama Lily yang adalah teman seapartemen Xin Yu. Seng lalu diantar ke kamar Xin Yu yang remang-remang dan dipenuhi dengan foto-foto. Lily juga sedikit menceritakan tentang hubungan Xin Yu dan Tuyong yang berprofesi sebagai penjaga klub malam. Pria temperamen yang sering memukul Xin Yu saat mabuk juga hubungan mereka putus nyambung. Atau datang dan mengajak Seng untuk pergi ke tempat tinggal Tuyong. Yang pertama membuka pintu adalah orang lain yang mengatakan tidak ada yang bernama Tuyong, tapi mereka memaksa masuk. Di dalam toilet, ada seorang wanita yang baru saja selesai mandi dan langsung mematikan lampu toilet. Polisi tidak begitu percaya, apalagi mereka melihat sepatu pria yang tergeletak dan memutuskan untuk memeriksa ke dalam toilet. Ternyata memang ada seorang pria yang sedang bersembunyi dan terjadilah baku hantam di antara mereka.
Sang tersungkur dan pria itu refleks dimatikan atau saat dia sudah mulai menembak. Sang kemudian menyuruh temannya untuk menurunkan senjata karena tersangka sudah tewas, tapi apesnya atau langsung ditikam dari belakang oleh wanita setengah pria ini. Nasib wanita itu juga tidak kalah apes di mana dia pun langsung dihabisi Sang, tapi sayangnya atau sudah meninggal dalam kejadian tersebut. Setelah melayat, Sang Nanding menghampiri makam seorang perempuan bernama Wen-sin yang meninggal pada bulan April 2010. Jadi ceritanya waktu itu Ning diminta menjadi pacar seorang teman kuliahnya dan dia setuju. Besoknya seorang gadis ditemukan sudah meninggal di lapangan kampus dan Ning lah yang ditanyai soal ini dan sebelumnya polisi sudah mengatur jawaban apa yang harus Ning jawab untuk menghindari masalah. Dia disuruh untuk mengaku menonton sampai malam dengan sang kekasih dan diantar pulang setelahnya. Ning yang saat itu masih polos dan bucin tidak menyadari betapa seriusnya kasus seperti ini. Yang dia pikirkan adalah kebahagiaannya bersama sang kekasih sampai suatu hari, sesuatu yang buruk pun terjadi kepadanya. Karena itulah dia teringat akan Wen-sin korban pembunuhan dan mengunjungi makamnya. Dengan begitu Ning merasa lebih terhibur. Hubungan mereka lalu putus setelah Ning sakit dan kenyataannya kekasihnya itu hanyalah memakainya sebagai alibi. Alasan Ning menceritakan ini karena dia sudah mengakses di internet tentang kasus Wen-sin yang sulit dipecahkan sama seperti kasus Shin Yu. Perlakuannya juga sama yaitu dicekik dan bagian area kewanitaan dicuci setelah diperkotek, jadi ada kecurigaan di mana pelaku mungkin adalah orang yang sama. Cerita berlanjut ke klinik Chungming di mana di sana ada seorang pasien yang tak sadarkan diri dan diolesi lipstik oleh dokternya. Sang mampir ke sana dan meminta waktu untuk berbicara dengan Dr. Kao Chun-wei, dokter yang menangani Shin Yu juga sebagai pemilik klinik. Saat Sang menanyakan apa yang diingatnya, Chun-wei menyebut rinci tentang Shin Yu sedetail-detailnya tanpa harus membuka catatan. Sosok Shin Yu dikatakan sosok yang cantik dan semakin sempurna setelah implan tersebut. Menyadari CCTV yang terpasang di ruangan itu, Sang lalu meminta mengakses CCTV tersebut yang diperbolehkan tapi dengan syarat membawa surat perintah resmi. Sayangnya surat itu tidak terbawa hari itu dan Sang mengalihkan membahas tentang lukisan di dinding yang menurutnya menarik. Sebuah karya tiruan dari Francis Bacon yang menggambarkan tentang tubuh tanpa organ yang artinya lebih ke kehidupan spiritual. Diam-diam Sang menyiapkan rekaman. Seseorang lalu memanggil Chun-wei untuk melakukan operasi kepada seorang pasien dan kamera berbentuk pen pun diam-diam diletakkan di dalam kotak. Sang kemudian pamit dan di parkiran dia sudah ada janji temu dengan seseorang yang bernama Liu untuk menanyakan kasus yang berlalu 7 tahun lalu yang tak lain adalah kasus Wen-sin. Wen-sin dulunya adalah seorang mahasiswi jurusan kedokteran dan Liu adalah polisi yang terlibat penyelidikan waktu itu walaupun akhirnya kasusnya tidak pernah terselesaikan yang bahkan sudah ditutup. Menurut Liu mereka sudah mencoba memeriksa semua tersangka di kampus tapi tidak ada kecocokan. 2 pasang jejak kaki di TKP dicurigai tersangka berjumlah 2 orang yang mungkin orang di luar kampus. Malamnya, Sang ke klub untuk bertemu Lily dan menanyakan adakah Shin Yu pernah menyinggung nama Chun-wei atau apapun tentang klinik yang dijawab tidak. Ada satu hal yang lupa dia sampaikan bahwa di hari terakhir Shin Yu bekerja, dia pergi bersama seorang pelanggan yang berwarga negara Korea tapi Lily tidak ingat namanya. Seseorang yang diakui Lily seperti laki-laki menjijikan yang licik sambil memperlihatkan sebuah foto ke Shin Yu kala itu. Lily sendiri tidak begitu jelas melihat foto apa itu tapi seingatnya gambar tersebut seperti sebuah lukisan. Selagi Sang terus menyelidiki kasus ini, Chun-wei sedang asik menikmati adegan mesum seorang perempuan sambil direkam diam-diam. Setelah itu, Sang bertemu dengan Ning untuk membahas kejahatan yang menimpa Wen-sin yang mungkin berjumlah 2 orang. Sehari-hari, Chun-wei terlihat mengerjakan implan kepada pasien dan menyuntikkan sesuatu saat asistennya pamit pulang. Sebuah garis merah dibuat di sekitar leher dan ada sebuah keinginan jahat yang terlihat jelas di wajahnya. Setelah itu, seorang pria bertopeng kuda datang dan memperkotek pasien itu di depan kamera. Tak lama, Sang datang yang langsung to the point menanyakan tentang Wu Wen-sin dan juga terang-terangan mengatakan sudah mengetahui cerita tentangnya dari Ning. Sang lalu diajak masuk ke ruangannya dan ketika ada kesempatan, pen yang ditaruhnya dulu diambil kembali. Chun-wei menyuruhnya menunggu sebentar dan berjalan pergi tapi di waktu yang bersamaan, lampu tiba-tiba padam. Sang tampak merobek dan memasukkan sebuah kertas catatan di atas meja ke sakunya, lalu berjalan keluar. Di saat inilah dia melihat pria bertopeng itu berjalan keluar dari sebuah ruangan, tapi sayangnya Sang kehilangan jejaknya. Ada seorang pengendara motor yang melewatinya saat itu.
Dia kemudian ditelepon Lily dan langsung menuju ke sebuah alamat yang diberikan. Jadi, Lily memberitahukan keberadaan seorang tamunya yang diantar pulang karena mabuk parah. Lily berpamitan dan Seng masuk yang langsung menanyakan di mana lukisan itu. Di tempat lain, Ning bermimpi buruk tentang sesosok janin yang sengaja dibuang dan terbangun. Ponsel berdering dari Chun Wei yang meminta bertemu dengannya besok malam. Seng lalu mengeluarkan robekan kertas yang bergambar aneh yang didapatinya dari klinik dan mengamati gambar tersebut di sebuah kedai. Cerita berlanjut ke Chun Wei. Dia ternyata mempunyai fetis aneh dengan menggambar di sebuah layar dengan rekaman yang sedang diputar. Kembali ke Ning, dia memutuskan untuk menemui Seng dan Seng memberitahukan bahwa dia menemukan sebuah petunjuk baru di mana kematian Xiao Yu terkait dengan sebuah karya seni yang dijual di galeri kosong, tapi berita buruknya adalah Chun Wei akan pergi ke luar negeri minggu depan. Info ini tentu saja didapat dari rekaman suara pennya. Malam itu hampir terjadi icip-icip persahabatan, tapi Seng tiba-tiba berhenti. Besoknya, Seng tampak membutuhkan seorang pengendara motor yang berhenti di sebuah penginapan. Pria itu menyewa tempat pemandian umum dan Seng pun berpura-pura mandi di sana. Diam-diam, sang karyawan penginapan mengambil sesuatu dari loker Seng. Tak lama, pria berambut panjang itu selesai dan menyewa seorang wanita. Baru saja Seng ingin mengikutinya, karyawan itu datang yang memintanya untuk memeriksa mobilnya karena baru saja tertimpa sesuatu. Sebuah kursi baru saja menimpa mobilnya dan di momen ini, Seng kembali teringat tentang hal yang menyakitkan. Malamnya, Ning berencana menemui sang mantan dan sudah mempersiapkan alat setrum juga benda tajam di dalam tasnya. Entah apa yang terjadi, yang pasti sekarang Ning sudah ditahan di dalam mobil polisi. Seng meminta berbicara dengannya secara empat mata dan menanyai kenapa Ning nekat melakukan ini yang dijawab sebenarnya dia sudah ingin melakukannya sejak dulu karena sakit hati. Chun Wei sudah menipunya. Si psycho itu ternyata belum mati, hanya luka dan dibawa ke rumah sakit. Ning lanjut berkata dia mencoba memulainya kembali tapi bayang masa lalu itu selalu menghantuinya. Singkat cerita, Ning pernah mengandung anak Gao Chun Wei tapi akhirnya keguguran. Ning lalu dibawa ke kantor polisi dan penggeledahan pun dilakukan polisi di klinik Chun Wei. Bukti CCTV dibawa dan di sana terlihat bagaimana Ning melakukan penyentruman, juga penikaman dengan pisau bedah. Tapi ternyata bukan bagian itu yang menarik perhatian Seng, melainkan sesuatu yang ditaruh di meja oleh Chun Wei sebelumnya. Seng lalu meminta data tentang galeri kosong yang menjual produk hanya di situs tertentu dan syarat lainnya pembeli harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, pemilik lukisan itu terdaftar bernama Ming, si gondrong yang tempo hari pakai motor. Berdasarkan catatan, Ming pernah mengalami luka bakar yang cukup parah saat dia muda. Polisi juga berhasil mengakses rekaman video beberapa pasien saat diperkotek di klinik usai dioperasi dan bukti rekaman itulah yang diminta Seng untuk diberikan kepada jaksa. Rencananya sekarang dia akan melakukan penangkapan terhadap Chun Wei. Seng bergegas dan di momen yang sama si psycho ini pun tiba-tiba sadar. Sesampainya Seng di rumah sakit, Chun Wei sudah kabur dan di sana hanya ada seorang wanita yang juga mencarinya. Seng langsung menuju ke galeri kosong dan memaksa masuk dengan memecah kaca pintu. Di dalam sana banyak lukisan perempuan tanpa busana dengan pose-pose cabul. Ada sebuah tangga menuju ke ruang bawah tanah dan ada lukisan Ning di sana. Tak lama, Ming tiba-tiba muncul di belakang Seng dan tabok-tabokanlah mereka berdua. Posisi Ming tidak menguntungkan dan tiba-tiba seseorang muncul dari belakang yang langsung menembak Seng. Itu tak lain adalah Gao Chun Wei yang berkata ini semua adalah kesalahan Ning. Baru saja dia melepaskan tembakan, peluru itu malah mental yang menewaskannya seketika. Sekarang giliran si gondrong yang beringas dan menyerang Seng. Dari perkelahian itu, Seng malah tidak sengaja menemukan kepala Xin Yu yang di freezer. Kemarahan Seng pun memuncak dan Ming gondrong menjadi sasaran yang dihajar sampai benyek. Setelah itu tangan Ming diborgol bersamaan dengan tangan Seng dan di saat Seng lengah, Ming menancapkan di perutnya. Karena itulah Ming pun langsung dipiting sampai pingsan. Seng juga pingsan dan dia terakhir ditolong yang lalu dibawa ke rumah sakit. Dalam masa-masa kritisnya, dia bermimpi tentang anaknya dan tersadar kembali setelah merasakan anaknya yang membangunkannya. Kasus Riverside dilaporkan telah terungkap di mana Ming adalah pelaku pelecehan yang bekerja sama dengan saudaranya yang bernama Chun Wei. Gao Chun Wei sengaja memperpanjang obat bius untuk memberikan kesempatan Ming melakukan kebejatannya kepada para korban yang diperkirakan berjumlah mencapai 30 orang. Klinik pun akhirnya ditutup. Sekarang kondisi Seng sudah pulih dan dia kembali ke apartemen. Kasus Ming sendiri masih terus bergulir dan Ming diminta untuk memperagakan bagaimana dia memperlakukan korban-korbannya.
Ning sendiri masih dipenjara karena perbuatannya dan Seng memberitahukan bahwa si laki-laki gila itu sudah koit. Ning juga sebenarnya sudah mengetahui dari siaran berita, tapi Seng tetap ingin memberitahukannya secara rinci. Jadi ceritanya, Ming itu adalah adik kandung Chun Wei dan dia merubah marganya 7 tahun lalu dari Kau menjadi Xiao. Dia juga yang menghabisi Wenxin dan sudah mengakui semua perbuatannya. 2 bulan lalu kakak adik itu memperkotek Xin Yu di klinik dan Chun Wei menggunakan rekaman video perkotekan itu sebagai inspirasi karya seninya. Dia mengatur galeri kosong dengan nama samaran dan kebetulan lagi Xin Yu datang untuk membeli karya seninya. Hari itu dia bertemu dengan Ming dan apesnya malah menjadi korban. Ming juga memperkotek dan menghabisi Wenxin 7 tahun lalu dengan cara membiusnya di awal. Wenxin dihabisi karena tiba-tiba siuman. Korban-korban lainnya adalah pasien klinik dan kebanyakan menggunakan identitas palsu yang sulit untuk diverifikasi. Besoknya Ning disidang dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena sudah dengan sengaja melukai. Selama di penjara, dia menulis novel berdasarkan kisah nyatanya. Waktu berlalu dan sekarang semua tahu bahwa dia adalah tokoh kunci kasus yang harus memikul tanggung jawab hukum. Setelah keluar penjara, dia diundang untuk menceritakan bagaimana perasaannya selama proses kreatif. Seng juga hadir di sana untuk mendengarkan. Menurut Ning, ini adalah tentang pikirannya di mana plotnya mungkin hanya fiksi tapi karakter juga emosinya begitu nyata. Waktu Ning di penjara dulu, ada seorang gadis yang menemui Seng yang mengaku sebagai tunangan Chun Wei. Dia memberikan novel karangan Ning yang menurutnya tulisan itu tidak sepenuhnya jujur, namun perempuan itu ingin Seng mengetahui ini mengingat statusnya sebagai seorang polisi. Di novel tertulis Chun Wei menghamili korbannya itu adalah bohong karena sebenarnya Chun Wei tidak mampu melakukannya dengan wanita manapun. Logikanya jika dia normal, maka rekaman video itu tidak akan pernah ada. Seng juga sebenarnya sudah diberikan flash disk tentang siapa yang sebenarnya memperkotek Ning, yang tak lain adalah si Gondrong, tapi pada saat itu dia sedang tidak sadarkan diri. Inilah satu-satunya rekaman yang tidak pernah diserahkan kepada jaksa menimbang kedekatan antara Seng dan Ning. Hal ini juga yang ditutupi Seng dari Ning, dan mengenai novel tulisan Ning, novel tetaplah hanya sebuah novel semata. Setelah bubaran, mereka bertemu empat mata dan Seng berkata karakter polisi yang dituliskan Ning di novelnya itu terlalu bagus karena sesungguhnya Seng pun ada sesuatu yang tak pernah diceritakan kepada orang lain. Tepatnya 3 tahun lalu harusnya dia berada di rumah merawat putrinya, tapi yang terjadi, dia malah berkumpul bersama teman-temannya dan jajan perempuan sampai larut malam. Putrinya menunggu sendirian di rumah dan memanjat balkon saat melihat mobil ayahnya kembali. Anak malang itu lalu jatuh di depan mobil Seng tepat di depan matanya. Sampai sekarang pun Seng tidak bisa memaafkan diri sendiri dan yang dia lakukan hanyalah membohongi diri sendiri bahwa itu hanyalah kecelakaan. Ning berkata tidak peduli apa yang sudah kamu lalui, tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.